juga ada tafsir bahwa yang di bagian tengah itu ya, karena ini kotak gini, yang di tengah itu kan ada yang 4 persegi panjang gitu. Itu yang kemudian diidentifikasikan sebagai pustaka. Kita berada di makam Cemandi, Wali Cemandi Kunir, Blitar. Kali ini bersama komunitas sejarah Garis Kediri. Jadi dari teman-teman Kediri, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek, sama Pak Dwi juga di Cahyono, arkeolog dari Malang yang asli kelahiran Tulungagung. Yang di Serengga Lancana ya. Ya, yang kotak itu Pak, logo kotak. Serengga. Serengga. Secara harafiah berarti trompet yang terbuat dari tanduk. Sebutan lainnya adalah sungu. 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 Nah, ini salah satu alat musik waditra yang sudah disebut-sebut di dalam sumber data teks ini. Jadi alat musik konteksnya adalah alat musik perang. Oh, alat musik perang. Alat musik perang. Jadi kalau kenapa itu kemudian hadir di era Kertajaya, karena di era itu sering perang adalah konteks ketika negara itu dalam kondisi konflik ya, politik. Nah, Serengga pada relief candi itu juga beberapa kali muncul di Candi Subuh gitu ya. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3 raksasa di sana digambarkan sedang meniup trompet yang berbentuk serengga atau sungu. Nah, pada prasasti yang ada di Kunir, serengga ini hadir pada Lancana, sehingga kita bisa menyebutnya Serengga Lancana. Nah, nama serengga juga menjadi sebutan untuk gelar fisika lagi. Akhir kali jadi selain disebut dengan Kertajaya, disebut juga dengan Raja Serengga, atau kalau para raton mengistilai dengan Dandang Gendis. Jadi ini beberapa nama yang menunjuk pada orang yang sama. Nah, pada detail pahatan di Serengga Lancana itu ada pahatan yang berbentuk kotak dan terlihat adanya garis-garis yang memusat, konsentris gitu ya. Nah, semacam ini juga seringkali tampil pada relief candi gitu. Nah, orang seringkali itu menyebutnya dengan silabel aum. Ya. Jadi ini silabel aum ya. Aum ini kan menunjuk pada Trimurti ya. Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Itu silabel aum. Nah, seringkali juga ada tafsir bahwa yang di bagian tengah gitu ya, karena ini kotak gini, yang di tengah itu kan ada yang 4 persegi panjang gitu. Itu yang kemudian diidentifikasikan sebagai pustaka. Jadi pustaka yang ditempatkan di atas satu lempengan gitu. Tapi bahwa itu silabel aum sangat mungkin karena ini kan ada ada pesan, ada simbol kesucian. Karena silabel aum ini
simbol yang berkenaan simbol suci, simbol suci atau simbol suci yang pendek yang hanya 3 kata yang berhubungan dengan dewata utama yang dipuja dalam agama itu. Itulah ya. Jadi dengan demikian prasasti yang di Kunir ini terbilang prasasti yang berasal dari masa Kadiri. Dan prasasti akhir Kadiri itu banyak muncul baik di Tulungagung ataupun di Blitar. Salah satu diantaranya yang Palah itu. Ya, gitu. Jadi memang pada masa Kadiri akhir Raja Kertajaya banyak mengeluarkan prasasti mulai dari Kamulan, Trenggalek. Kemudian di Tulungagung ada beberapa termasuk prasasti Nawadan. Kemudian juga di Blitar karena berupaya untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan konstituen di di sekitar Das Berantas di selatan Kadiri ketika Barat sedang berkonflik dengan daerah-daerah bawahannya baik yang ada di Ponorogo Selatan ataupun di timur Gunung Kawi. Karena baik di daerah selatan Jawa Timur, daerah Ponorogo dan sekitarnya ataupun di Malang pada masa yang sama itu terjadi gerakan yang oposan terhadap Kertajaya. Saya kira itu. Oke, makasih Pak.